Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam Sobat Raka semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Suatno, sebagai MC atau teman ngobrol-ngobrol. Kali ini tamunya yang terhormat Pak Firman. Pak Firman, beliau sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi P2, Penindakan dan Penyidikan. Betul. Kemudian juga saat ini merangkap sebagai PLT Kepala Kantor Bea Cukai Palangkaraya, Sobat Raka semuanya. Hari ini di tengah kesibukan Pak Firman, sibuk nggak sih Pak sebagai sebagai PLT dan biasa aja. Berseri-seri karena memang pagi hari ini memang Palangkaraya agak sedikit mendung, Sobat Raka. Tapi Pak Firman bersemangat dan kita semua juga bersemangat karena beliau memberikan kita kesempatan untuk dapat ngobrol-ngobrol nih Sobat Raka. Pak Firman, sekali lagi terima kasih karena sama-sama mau hadir. Kita mungkin mulai perkenalan dulu mungkin Pak Boleh. Firman lahir di mana, terus kemudian kapan, di mana gitu. Oke. Saya sapa dulu ya Sobat Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang tadi kita atau sore malam. Yang penting semangat pagi ya. Jadi pertama saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Warno, saya Firman Yusuf. Kalau tempat tanggal lahir itu di Bogor, 13 Juli 83. 83 berarti saat ini itu 40 berapa nih? Sekarang 38 Oh, ya. 38. Sorry, Sebentar lagi 39. 39. Masih kepala tiga. Masih kepala tiga, masih masuk ke golongan milenial. Wah. Baru discovery kemarin ya. Iya. Selama ini menganggap saya boomer, ternyata masih masuk. Searching, kalau kelahiran 83 masih milenial. Tapi ada 3 versi kok dari itu. Ada 3 versi ya? Kalau versinya UNESCO kalau nggak salah itu kemarin sudah masuk generasi boomer sebenarnya. Saya ikut yang pendapat yang milenial aja. Biar lebih muda, lebih relate. Biar lebih muda. Terus pengalaman sekolah di Bogor, kemudian kuliah di Jakarta. Dari orang tua yang PNS nih latar belakangnya. Orang tua saya kebetulan bapak saya PNS, pensiunan ya. Ibu saya ibu rumah tangga aja. Pak Firman anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya ketiga dari 5 bersaudara. Jadi tengah-tengah dan saya kembar. Komposisinya? Oh, kembar. Kembar, saya kembar. Cuma kembarnya nggak identik ya. Iya. Jadi berbeda dengan saudara kembar saya. Tapi lahirnya sama. Bersamaan. Tapi Pak Firman yang lebih awal apa yang belakang? Saya lebih awal. Yang adik berarti Kakak. keempat. Justru saya kakak ya. Iya, maksudnya yang keempat itu adiknya. Yang kan, keempat ya? adiknya. Walaupun itu cuma selisih detik mungkin ini. Ya menit katanya sih. SD di Bogor. SD di Bogor sampai SMA ya. Kuliahnya di Jakarta. Cuma katanya yang kalau kembar itu yang lahir duluan malah adiknya. Ya, iya itu. Katanya begitu, saya nggak tahu juga. Itu social construction di beberapa daerah memang berbeda-beda. Gitu ya? Iya. Mungkin karena ini, dan ada yang pernah cerita itu kakaknya karena yang dorong. Disuruh gitu keluar ya. duluan. Adiknya suruh keluar duluan. Silakan adiknya dulu ya. Lebih dewasa mungkin. Dewasa. Kemudian masuk stan berarti tahun berapa nih? 2001. 2001 terus 2004. Berarti itu di stan D3 angkatan berapa berarti? Angkatan 17. 17. Sweet 17. Sweet 17. Oh, nama angkatannya itu Pak Wisnu. Iya. Beliau angkatan 11 dengan Bapak berarti selisihnya jauh sekali. Terus kemudian menghabiskan masa kecil sebagian di Bogor, Pak ya. Iya. Orang tua PNS pusat atau PNS di Kementerian Agama. Kebetulan jadi istilahnya itu pengawas guru agama ya. Dan di Bogor. Jadi nggak ngalami seperti anak saya ini. Saya ajak mutasi kemana-mana gitu. Kebetulan asli Bogor, orang tua juga dua-duanya. Jadi Sunda Tulen berarti Pak, Bapak Ibu. Nggak kemana-mana saya, nggak merantau. Berarti pertama kali merantau ketika di Bea Cukai malah. Justru itu ya. Betul. Kemudian sampai SMA itu Pak ya? SMA di Bogor.
kemudian kuliah 2001 sampai 2004. Nah, terus kemudian penempatan pertama di mana, Pak? Nah, itu yang apa namanya? Shocking juga dulu ya. Jadi penempatan pertama saya itu di Aceh. Di Aceh justru. Betul, di Banda Aceh dan pasca tsunami kondisinya. Itu kan 2005 ya penempatannya. Ini buat sobat Raka yang lupa atau tidak tahu bahkan, dan karena kebanyakan penonton kita itu di statistik muda. Tahun 2004 ini Desember ya. 2004 Desember, 26 Desember. Itu tsunami di Aceh, terus kemudian salah satu yang terdampak, tentu masyarakat di sana terdampak, dan salah satu yang terdampak kantor bea cukai karena memang di pelabuhan dan Betul sekali. Betul. Tapi berarti Pak Firman tidak ngalami stay di kantor Aceh? Enggak, karena kantornya udah nggak ada. Udah rata dengan pasir ya. Terus berkantor di? Kantornya kita sewa rumah dekat dengan rumah dinas bea cukai. Karena kebetulan rumah dinasnya itu masih utuh ya. Terus itu cuma pernah terendam sekitar 4 meter rumahnya itu, tapi masih utuh. Nah, kita sewa rumah itu dekat dengan rumah dinas untuk kantor ya. Saya pikir berkantornya di Jakarta, bukan ini? Tetap di sana. Tetap di sana. Itu recovery-nya teman-teman BC di sana sampai berapa tahun tuh? Wah, itu lumayan lama ya. Jadi saya di sana kan 2 tahun ya, 2005 sampai 2007 ya. Itu saya rasakan sih trauma tsunami itu masih melekat ya, terutama di pegawai-pegawai bea cukai yang sejak sebelum tsunami di situ, yang asli Aceh ya. Iya, asli Aceh. Mereka masih ingat. Terus yang pendatang tapi tidak ada waktu itu nih, kalau dari cerita waktu itu? Iya. Jadi waktu 2004 kejadian itu kan ada beberapa apa namanya, teman saya waktu kuliah ya, dia mungkin rating apa, di atas saya 2 tahun ya, senior saya itu yang ikut jadi korban. Nah, itu ada beberapa juga yang alhamdulillah masih hidup ya. Nah, yang apa namanya, yang beliau masih ada itu minta untuk dipindahkan dari Aceh ya. Walaupun beliau orang sana, bukan? Bukan. Dari kalau yang asli saya tetap di sana, yang asli Aceh ya. Nah, mereka minta dipindahkan ke tempat yang sesuai home base masing-masing ya. Kebanyakan sih mungkin Jakarta ya, Jakarta. Nah, karena kekosongan pegawai itu, nah kita yang baru lulus ini dikirimkan ke sana. Berapa orang waktu itu satu angkatan kita di sana, Pak? Jadi di sana itu sekitar setengahnya ke Aceh. Jadi saya ada 40 orang satu angkatan, 20 orangnya ke Kanwil Aceh. Jadi ada yang di Sabang, ada yang di apa namanya Bandara Iskandar Muda, ada yang di Buleleng, ada yang Sabang di, itu terdampak apa enggak? Nah, Sabang itu relatif aman menurut kesaksian teman-teman yang di Aceh ya. Jadi mungkin secara posisi kali ya. Mungkin dia kan karena di belakangnya ujung Pulau Sumatera tuh. Dan dia kan apa ya, semacam kayaknya karang gitu ya pantainya. Jadi gelombang itu mungkin dipecahkan oleh mereka ya, oleh karang gitu ya. Jadi itulah ya, menggantikan pegawai yang jadi korban lah. Terus setelah dari Aceh 2 tahun kemana Pak Firman? Nah, alhamdulillah waktu itu 2007 ya, ada pembukaan apa itu pendaftaran untuk jadi pegawai di KPU Priok. Oh iya, waktu awal-awal 2007. Kami yang di Aceh itu ikut semua, ya, karena kan jauh ya. Iya. Kita pengen apa namanya, lokasi yang lebih dekat ke home base. Ya, jadi ya udah kita daftar, alhamdulillah lulus dan 2007 kita pindah ke Priok. Ke Priok 2007. Kemarin kami off cam teman-teman Sobat Raka, saya dan Pak Firman ngobrol, dan Pak Firman ngasih semacam statement yang menurut saya unik. Di antara teman-teman satu angkatannya, Pak Firman tuh yang memiliki rekor skep mutasi paling banyak. Iya, betul. At least sampai 2018 ya. Iya. Karena di sini lama. Lama ya. Tapi kan tidak selama yang waktu di Priok, Pak. Iya. Cuma nggak kerasa ya. Terus terlepas dari banyaknya skep mutasi Pak Firman, terus kemudian terlepas dari itu semua, Pak Firman sendiri melihat mutasi bagaimana, Pak? Nah,
kalau ada teman misalnya Betul. curcol tentang Benar. mutasi gitu. Oke. Ini menarik pertanyaannya. Pasti semua pengen tahu. Iya. Jadi kalau di bea cukai mutasi itu hal yang apa tuh? Ya pasti ya. Jadi semua akan pindah pada waktunya. Iya. Meskipun tempatnya Unpredictable. unpredictable. Kadang kita nggak bisa memperkirakan. Nah, kalau dari pengalaman saya, dari pertama kali saya penempatan pertama aja ya di Aceh itu, saya justru menganggap lebih baik ya teman-teman fresh graduate itu kalau dia mau penempatan pertama lebih baik jauh. Menurut saya Iya. di ujung lah di Aceh atau di ujung mana gitu. Pertimbangannya apa, Pak? Nah, pertama begini, biasanya kantor di ujung itu di apa namanya? Biasanya itu kegiatannya tidak terlalu ramai. Iya. Biasanya ya. Seperti di sini lah ya. Seperti di Lah di sini, ya di Aceh dulu juga nggak terlalu ramai, terus biasanya. Iya. Jadi fresh graduate itu dia bisa mempelajari seluruh bentuk apa namanya proses kerja di kantornya masing-masing. Iya. Secara Meskipun menyeluruh. sedikit-sedikit itu tadi, Pak. Walaupun Ya. sedikit-sedikit dia sudah punya gambaran. Seperti saya di Aceh dulu, saya pernah jadi korlak dulu kan korlak ya. Korlak sebelum ada asumsi, Pak ya. Ya, korlak umum. Gitu. Semua kita coba. KI dulu belum ada ya. KI. Pekerjaan apa namanya? Non teknis, teknis Ekspor, dikerjain ekspor, semua. ya semua kita kerjakan. Karena toh kantornya kecil, orangnya itu lagi ya. Beda ketika misalnya penempatan pertama, misalnya di Priuk ya. Priuk itu kan kita misalnya di TPP, kita ngurusin itu aja. Karena memang dari segi frekuensi, jumlah kegiatan juga banyak. Oh, Jadi iya, kita nggak iya. punya kesempatan untuk belajar di unit kerja lain. Iya, ya. Akhirnya malah kita cuma mengerjakan kerjaan yang clerical gitu, yang kerjaannya Betul, setiap hari itu betul. saja, dan itu mungkin apa menumpulkan kreativitas mungkin, Pak ya. Bisa jadi karena kita terlalu apa namanya, jadi semacam rutinitas ya. Iya, iya, iya. Kerjanya itu. Nah, kalau di kantor yang kecil, kita bisa mengeksplor, kita bisa belajar lagi, bisa baca peraturan-peraturan lagi, bisa ngajar juga karena waktu kita luang Iya, kan, iya, iya. bisa kuliah lagi. Meskipun teman-teman yang baru ini mengeluhkan penempatan pertama itu juga hal yang manusiawi gitu, Pak. Iya, betul. Jadi itu penilaian saya ya, dan Iya, memang iya, nggak oke. bisa apa taken for granted. Iya. Maksudnya nggak bisa semua diplot seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi menurut pengalaman saya, saya menilai Idealnya jauh dulu. jauh dulu. Dari segi mental juga. Nah, Kalau ini. pertama kita ditempatkan di Aceh misalnya atau di tempat yang jauh di ujung, nanti nextnya kalau kita ada penempatan lagi kita sudah apa ya, mental kita sudah Iya, siap. nggak Misalnya apa-apa. promosi Iya, ya kan, iya, iya. kemana, Udah tahu promosi gambarannya. kemana? Nah, ke Kalimantan, udah siap. Karena Paling kita juga sudah pernah. paling juga 8 bulan gitu. Betul. Ternyata 3,5 tahun. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin dari awal di pusat, jadi ketika ada skep luar Jawa, mungkin ya, mungkin Iya. sebagian itu Depresi pasti. stres, shock gitu kan. Karena nggak punya bayangan, misalnya sih dapat skep ke kayak Palangkaraya nggak tahu bayangannya. Hutan mungkin Palangkaraya gimana. Padahal memang benar hutan. Kalau sudah pernah kan, jadi kita sudah bisa menyesuaikan diri. Mutasi, saya summary-nya Pak, mutasi adalah hal yang bisa kita sikapi dengan positif sebenarnya. Betul. Terus kedua, kalau di bea cukai, mutasi adalah sesuatu yang pasti. Betul. Meskipun tidak pasti secara sejauh ini, Pak ya, sejauh ini meskipun peraturannya terus diperbaiki, polanya terus diperbaiki, tapi sampai saat ini ketidakpastian karena di sini prediksi Pak Firman meleset. Betul. Semua akan pindah pada waktunya ya. Akan pindahnya itu pasti, tapi pada waktunya nggak pasti. Nah, berarti Waktunya kapan? dalam kurungnya banyak. Iya. Kemudian paling lama sebagai pelaksana di mana, Pak? Di Priuk, Di Priok itu, Pak. 6 tahun itu ya. Di KI sejak awal masuk ke Priok itu langsung di KI. Enggak, jadi 2 tahun pertama di tempat penimbunan, Iya. terus kedua 3 berikat, kawasan berikat, di 4 tahun terakhir di KI. Turning point-nya Pak Firman dari KI terus secara karir pet
masuk ke penindakan masuk ke P2 itu bagaimana? Nah ini menarik juga nih. Jadi saya ini selain skep saya banyak ya, banyak dulu sampai at least 2018. Karena apa? Setelah 2018 kan lama di sini. Nah selain skep banyak juga dari apa namanya track penempatan juga beragam. Jadi Unitnya Pak cuma, ya? Unitnya, ya. Jadi nggak cuma P2 terus, karena kan ada yang begitu ya. Iya. Nggak keluar DP2 terus mutasinya ya. Kalau bahasa yang senior tuh warnanya udah jelas nih, Nah, gitu ya. Saya nggak jelas ya. Nggak gitu maksudnya. Nah ada yang KI terus kan, ada yang umum. Nah kalau saya dari pengalaman mutasi saya itu berbeda-beda unit yang saya tempati. Saya dari di KI di Priuk ya, KI di Priuk itu pindah ke pusat itu di penyidikan, tadi kan P2 ya. Iya. Penyidikan selama 6 bulan. Habis itu ke KI lagi di Makassar. KPT Pak ya? Ya? KPT waktu Ya, di Makassar. Kasubsi KPT pengawasan. Jadi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan ya. Habis dari situ dari Makassar ke Banjar. Banjar itu P2 lagi, penyidikan lagi. Jadi dari KI penyidikan di Banjar setahun kurang lebih, dari situ ke Marunda itu TU kepegawaian, tata usaha kepegawaian. Nah saya sempat shock juga itu. Karena hal yang baru Pak. Baru sekali kan, maksudnya loh ini apa-apaan ini? Udah TUK itu KI P2 kok tiba-tiba ke umum TU. Jadi SDM. benar, jadi di awam saya sempat ini juga ya agak shock juga kan, ini kan baru ya. Saya nggak tahu seperti apa sih pekerjaan. Tapi setelah dijalani itu saya enjoy juga. Kita enjoy dengan pekerjaan di TU Kepegawaian. Kemudian dari situ ke Bekasi kan, Bekasi penyidikan lagi. Penyidikan sekarang ke sini. Jadi di antara seluruh urutan perpindahan itu ada unit-unit yang baru yang saya kerjakan. Misalnya TU Kepegawaian itu selama 2 tahun lumayan. 2 tahun terus KI dan P2. Nah, yang menariknya lagi di Makassar dulu itu sebagai KPT pengawasan, ya kan, Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan. Tugas saya itu mengawasi P2-nya Makassar. Nah itu makanya. Itu Jadi mau nggak mau saya belajar terkait dengan P2-an pengawasan. ya karena mengawasi pengawas kan Pak Betul, sebenarnya kan. betul. Nah ternyata itu menjadi bekal saya ketika saya dipindahkan ke Banjar. P2 Banjarmasin. Karena saya sudah tahu, P2 itu aturannya ini. Oh itu mungkin Pak. Mungkin karena orang pusat ngelihatnya secara basic mungkin Pak Firman menguasai keduanya. Mungkin kalau setelah dari sini dari seksi P2 Palangkaraya ke seksi KI Bogor mungkin sangat mungkin. Bisa, amin. Artinya kalau saya sih kita ditempatkan di mana saja kan harus siap ya. Iya. Jadi dan setiap penempatan itu bagi saya itu tempat kita selain mengaktualisasikan diri kita juga tempat kita belajar. Jadi kita belajar hal baru di tempat baru. Tapi Pak Firman sendiri secara personal tidak mengidentifikasikan diri, saya orang P2 nih, saya orang KI. Enggak. Jadi saya ya itu mungkin warna kulitnya enggak ini ya. Warnanya warna bea cukai. Warna bea cukai itu. Karena saya tuh juga secara pribadi saya juga nggak nyaman kalau ada orang yang mengglorifikasi dirinya sendiri. Saya ini orang P2 gitu. Saya itu orangnya apalagi curhat gitu Pak. Ngeluh, saya nggak cocok di belakang meja. Jadi kita harus siap ditempatkan mana aja dan kita nggak bisa ngeklaim saya orang P2, saya orang KI, nggak bisa seperti itu. Ketika kita state bahwa kita orang apa itu berarti kita sudah masuk ke zona nyaman dan kita malas keluar dari sana. Ini kita membatasi diri sendiri. Sebenarnya kan seperti itu Pak. Setuju sekali. Nah, dari sekian banyak kantor itu Pak, yang paling terkenang di ini memorable gitu di kantor mana Pak? Mungkin Aceh ya. Karena penempatan pertama terus pasca tsunami juga. Pasca tsunami juga. Dan di sana
kan masih bujang ya. Jadi karena bujangan saya jarang pulang. Sama mungkin sama teman-teman yang Di sini. masih bujang di sini kan jarang pulang. Setahun atau setengah tahun sekali pulang. Tapi kan pasca bencana dan di sana tidak ada, saya nggak tahu ya. Nggak ada bayangan saya pasti nggak ada tempat hiburan, menghabiskan waktu dengan apa gitu. Apa yang membuat memorable di sana waktu? Di sana itu kafenya banyak. Even ketika habis tsunami waktu itu. Betul. Jadi Ngopi, tradisi ngopinya orang sana tuh, Pak. kafe di jalan besar ya, yang enggak kena tsunami cuma nggak rusak ya. Iya. Kan mereka mulai berusaha bangkit lagi ya. Jadi banyak kegiatan, ya buka kafe lah segala macam. Nah itu kita setiap sore kita nikmati itu karena kita bujang ya. Jadi setiap sore sama teman-teman Geser, kantor nyari kita kemana-mana ngopi, dan di sana kan terkenal dengan kopinya yang enak ya. Jadi ada tempat warung kopi namanya, bukan kafe ya, warung kopi namanya di Ule Kareng ya. Ule Kareng itu Ule Kareng itu nama tempat nih, Pak? nama tempatnya, nama warung kopinya saya lupa pokoknya di Ule Kareng itu ya. Itu di situ kopinya sangat enak menurut saya dan terkenal. Jadi kita Terkenang gitu kan? ya terkenang dan bikin kangen gitu ya. Jadi kita apa namanya ya hampir mungkin nggak setiap hari ya, tapi sering lah dalam seminggu kita ngopi. Bahkan di Priok yang 6 tahun pun nggak terlalu terkenang nih, Pak, berarti, Pak? Tenang. Cuma kalau kita mau membanding-bandingkan Iya. di Aceh itu yang memang lebih terkenal. Karena kalau di Priok kan beda lagi ya dengan Mungkin hektik kotanya mungkin, Pak, ya? Dan kita kalau di Priok kan mungkin nggak berpikir untuk melakukan hal lain selain pekerjaan kita ya, karena ritme kerjanya begitu. Iya, betul, Pak. Bahkan Sabtu juga kita kadang lembur ke kantor gitu. Jadi, Pak Firman tipikal waktu dulu di KI juga bisa weekend ke kantor untuk iya waktu di TPP ya, tempat penimbunan. Iya. Kalau di KI enggak. karena kan pelayanan, Pak. Betul. Wajar. Saya pikir, Pak, kalau di KI, soalnya ada teman-teman saya di Perak gitu. Di KI juga sama. Di KI kan ada sistem dulu itu libur pengganti gitu-gitu kan. Jadi kadang hari Sabtu kalau kita kebagian tugas untuk jaga, kita standby juga. Karena nanti dapat pengganti libur pengganti. Iya. Seperti itu. Karena kan 247 kan Priok, jadi Sabtu Minggu itu. Pak, sosok Pak Firman selain sebagai pejabat gitu, hobi sehari-hari sebenarnya apa, Pak? Oh, hobi ya? Ya. Saya hobinya olahraga. Terlalu general, Pak. Ya, olahraganya ya banyak soalnya. Oh. Bulu tangkis, tenis meja, kemudian apa lagi ya? Voli, mini soccer, jadi semua setiap hari hampir kita olahraga terus. Yang jelas kehidup sehat, Pak, ya. Betul. Itu yang membuat Pak Firman kelihatan 10 tahun lebih muda dari umurnya Sobat Raka. Bahkan ketika ini, Pak, weekend pulang ke Bogor bersama keluarga juga olahraga. Ya. Oh. Jadi saya tuh kalau pulang itu ada kegiatan bulu tangkis juga Dengan? sama teman-teman di rumah. Tapi ya nggak setiap minggu ya, mungkin 1 bulan 2 minggu sekali. Pun kalau dengan tenis meja juga. Tenis meja juga. Dengan keluarga, Pak? Sama teman-teman di. Oh, kalau berarti kalau weekend gitu menghabiskan waktu dengan keluarga dengan apa, Pak? Di sini. Apakah tipikal yang camping? Ada beberapa teman yang hobi gitu sekeluarga camping, Sabtu Minggu. Paling kita makan kan di Bogor tuh banyak ya. Apa di luar lah gitu. Kita keluar makan bareng. Terus kalau enggak ke rumah kakek, neneknya anak-anak. Ya paling begitu gitu. Atau malamnya kita nonton weekend. Karena kalau beberapa orang seperti saya, Pak, untuk tidak mention orang lain gitu. Kalau saya kan orang yang lebih cenderung pengennya Sabtu Minggu di rumah gitu ya? nonton Netflix gitu. Terus sama keluarga bareng-bareng. Sama keluarga gitu. Nonton sendiri-sendiri di HP. Kita menuju ke ini, Pak, speed question. Saya menyediakan beberapa pertanyaan, 2 pilihan jawaban. Mohon izin Pak Firman menjawabnya dengan cepat. Ya. Buku atau film?
Pak Firman, sebelum ke pertanyaan berikutnya, buku genre apa yang suka Pak? Saya nggak terlalu suka yang fiksi ya. Oh, Jadi buku ya macam-macam lah. non fiksi. Sejarah, non fiksi lah. Yang Ya. apa temanya apa Pak? Psikologi atau Sejarah sih. Sejarah sih, Pak? Sejarah suka ya. Wah, ada spektrum yang sama rupanya dengan saya. Oh ya, by the way, sekedar informasi, Pak Firman satu grup dengan saya di komunitas literasi Beacukai. Iya. Dia memang penyuka literasi. Salah nih pertanyaan saya. Cuma baca aja sih. Bukan nulis ya. Nulis belum ya. Kan bukannya pernah diklat ini Pak, diklat Karya karya tulis Pak ya? KTI pernah. Itu tuh apa Pak? Bocoran untuk saya aja Pak. Saya tertarik juga nih. Kita dikasih tahu secara teoretis ya terkait dengan karya tulis yang diakui di dunia. Misalnya KTI itu nanti kan Publikasi ya? bermacam-macam. Publikasi. Jadi Publikasi ada jurnal gitu ya? hierarkinya. Karya tulis yang paling ini misalnya kitab suci itu karya tulis dalam artian mungkin kebenarannya itu absolut begitu kali ya untuk penganutnya. Kemudian nanti ada lagi jurnal seperti itu, jurnal jurnal science itu kan nanti dia diujikan. Kemudian di bawahnya apalagi sampai nanti ada karya tulis populer ya, kayak kita nulis di mana Media misalnya. Media. Oh itu masuknya grade paling bawah. Kemarin yang saya tangkap begitu ya. Iya. Ya karena mungkin nggak ada metodologi. Betul, karena nggak di challenge. Dia cuman menang gagasan saja gitu. Betul. Bedanya dengan orang bermedsos kan sama aja, mungkin bikin status kan mungkin kategorinya masuk ke itu mungkin Pak ya. Ya metodologi ilmiahnya kan kurang ya. Iya. Tapi kalau misalnya jurnal itu kan juga kadang ada jurnal internasional. Meski untuk tembus di media diperlukan kurasi dari redaktor segala macam, tapi tetap secara keilmiahan mungkin di bawah. Intinya sih nanti diajarkan teoritisnya terkait dengan karya tulis ya. Habis itu di akhir itu kita suruh bikin tulisan. Tapi kayaknya Mas Wanto tulisannya udah Nggak banyak ada. banget kayaknya udah. Tinggal teorinya aja mungkin. Ya. Pengen tapi tetap Tambah pengen wawasan. mengupgrade diri kan. Iya. Badminton atau sepak bola? Badminton. Kenapa gitu? Saya nggak kuat lari. Orang yang kuat itu kan intensif, high intensif Ya. bulu tangkis itu. Sebenarnya kalau untuk main bola malah lebih enak kan. Main bola bisa istirahat di depan. Ya itu saya nggak kuat lari ya. Kalau suruh ngejar bola, waduh saya nggak kuat. Roti atau gorengan? Roti dong. Gaya hidup sehat. Kopi atau teh? Kopi, Soto atau sate? soto, Soto. Kenapa nih? berkuah. Karsinogen, teman-teman. Karsinogen kalau sate itu. Aduh, itu kan ya. Iya. Sepatu atau sandal? Sandal. Nah ini. Kenapa nih? Apakah karena sumuk? Iya ya, kurang nyaman ya kalau pakai sepatu ya. Oh. Saya lebih enak kan pakai sandal. Kadang pas pulang ke rumah juga kan dijemput sama temen ya, kita tolong dijemput. Tolong bawa sandal ya. Jadi pas keluar bandara masuk mobil, langsung belum masuk mobil tuh ya, kan itu sama dulu. Itu masuk mobil baru. Gitu. Gunung atau pantai? Gunung atau pantai, saya lebih gunung. Gunung. Pedang atau panah? Pedang atau panah? Panah. Panah. Kenapa begitu? Saya jarak jauh. Oh, ya, lebih ke strategis ya. Ya. Tadi dari beberapa pertanyaan tadi itu menggambarkan karakter. Gitu ya. Ini barusan saya karang-karang. Nggak ada jurnal ilmiah. Iya. Baik Pak Firman, saya pikir durasinya juga sudah sangat panjang dan Ya, apa yang ingin saya gali dari Pak Firman sudah saya dapat. Mungkin terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin disampaikan ke adik-adik, ke saya mungkin Ya. lebih Terkait mutasi. terkait apa saja Pak? Pesan hidup. Oke, terkait mutasi ya mungkin ya. Karena tema awal kita itu. Jadi teman-teman sobat Raka semua, saya sempat mengalami ya di masa awal mutasi itu, misalnya di tempat yang jauh dari keluarga, Iya. kemudian jarang pulang, gitu ya. Setahun sekali, ada yang setengah tahun sekali. Kemudian saya pernah juga
mengalami mutasi di tempat yang jauh juga. Karena saya di KI waktu itu, jadi saya harus mencontohkan ke teman-teman yang lainnya. Jadi saya harus pulang, kalau mau pulang ya, pulang ke Bogor dari Makassar. Karena jam pulang kantor jam 5 hari Jumat, saya harus cari tiket yang lebih dari jam 5. Kemudian saya pulang balik lagi ke Makassar itu hari Senin jam 3. 2 minggu sekali. Jam 3 landing sana. Ya, jam 3 nyampe di rumah dinas. Jadi pokoknya intinya Minggu malam itu berarti. betul, intinya hari Senin pagi saya harus sudah di kantor. 2 minggu sekali. Betul. At least itu paling cuma semalam di Bogor kan. Betul. Jadi intinya teman-teman, apa ya, hal itu kalau kita nikmati, kita enjoy ya, dan kita sadar bahwa itu bagian dari tanggung jawab kita, Iya. itu tidak akan berat kita rasakan. Mungkin kalau sekarang saya pikir lagi, dulu kok bisa seperti itu ya, maksudnya Kok kuat gitu kok ya? kuat gitu ya. 2 minggu sekali pulang, tapi pas pulang juga cuma Jumat sore, kemudian Senin pagi sudah di kantor, kan sangat singkat ya. Iya, apa gitu yang dulu Betul, saya saya seperti itu mikir. dulu apa yang membuat saya bisa begitu ya. Ternyata mungkin ya itu, kalau kita enjoy di kantor kita dan kita sadar dengan tanggung jawab kita, mudah-mudahan iya. kita bisa melewati itu. Dan Sobat Raka harus tahu kalau mutasi itu sebenarnya ya, pusat itu sudah sangat memperhatikan ya, Iya. terkait mutasi yang berkeadilan lah, Iya. gitu, supaya terjadi. Dan pasti ada manfaatnya selain buat organisasi, Betul. juga buat pengembangan diri kita Betul. itu. Untuk pribadi masing-masing pegawai, Pak ya. Betul, pasti ada manfaat. Dan pusat juga pasti sudah memikirkan ya, supaya pola mutasi kita itu tidak membuat orang itu menjadi justru demotivasi ya, Iya, iya. tapi diatur sedemikian rupa justru jadi memberikan dampak positif buat pegawai, juga buat organisasi. Temukan cara untuk enjoy dalam pekerjaan, Betul. sadari tanggung Sadari jawab. tanggung jawab kita di tempat ini. Iya, maka mungkin waktu yang tadinya terasa lama akan terasa cepat, beban yang terasa berat jadi Jadi terasa ringan, bahkan bertahun-tahun kemudian baru kepikiran dulu kepikiran. rasanya berat ya. Oke, baik Pak Firman, terima kasih Ya, atas sama-sama. kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bareng kami bikin konten ini. Sobat Raka, demikian podcast atau ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Pak Firman Yusuf. Sampai jumpa di podcast dan konten-konten selanjutnya dari tim PLI Bea Cukai Palangkaraya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.